Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, saya atas nama Lutfi Rahmadi akan menjelaskan tentang urgensi kaidah-kaidah fikih terhadap rektualisasi hukum Islam kontemporer. Baik, secara terminologi, kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derivasinya karena sifat keumumannya atau totalitasnya. Adapun secara umum, fuqaha terbagi pada dua kelompok pendapat berdasarkan pada penggunaan kata kulli di satu sisi dan kata aghlabi atau aktsari di sisi lain. Pertama, fuqaha yang berpendapat bahwa kaidah-kaidah fikih adalah bersifat kulli, mendasarkan argumennya pada realitas bahwa kaidah yang terdapat pengecualian cakupannya berjumlah sedikit dan sesuatu yang sedikit atau langka tidak mempunyai hukum. Kedua, fuqaha berpendapat bahwa karakteristik kaidah-kaidah fikih bersifat aghlabiyah atau aktsariyah karena realitasnya kaidah-kaidah fikih mempunyai keterbatasan cakupannya atau mempunyai pengecualian cakupannya sehingga penyebutan kulli dari kaidah-kaidah fikih kurang tepat. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka secara umum yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan umum yang dapat diterapkan untuk mengetahui hukum berbagai persoalan yang sifatnya parsial. Dari segi tujuan, bahwa tujuan pembentukan kaidah fikih adalah agar ulama fikih, hakim dan juga mufti memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan suatu sengketa atas kasus-kasus yang muncul di masyarakat. Selanjutnya, urgensi kaidah-kaidah fikih terhadap rektualisasi hukum Islam kontemporer. Rektualisasi berasal dari kata aktual yang berarti berita yang sebenarnya, betul-betul terjadi, betul-betul ada. Aktualisasi adalah perihal mengaktualkan, pengaktualan. Kemudian ditambah dengan awalan re yang berarti mengaktualkan. Yang dalam tulisan ini berarti mengaktualkan kembali hukum Islam. Pemikiran kontemporer tentang kaidah-kaidah fikih ini sangat berkaitan pula dengan pembaharuan yang memunculkan masalah-masalah modern dan kontemporer pula. Bahkan era modern dan isu pembaharuan ini tidak akan pernah dapat dihindari dari kehidupan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Din Syamsuddin. Paling tidak salah satu dari faktor menjadikan pembaharuan Islam muncul persisnya pembaharuan pemahaman tentang Islam yang mengakibatkan adanya aktualisasi dalam pemikiran kontemporer, di mana faktor tersebut telah melekat dan dipandang sebagai watak Islam. Adapun faktor tersebut adalah watak keuniversalan Islam. Adanya pemahaman baru untuk menyikapi perkembangan kehidupan manusia yang selalu berubah, mengharuskan hukum Islam selalu hadir dalam setiap dinamika hidup manusia. Islam yang universal dalam arti cocok untuk segala ruang dan waktu, salih likulli zaman wa makan, menurut aktualisasi nilai-nilai Islam dan konteks dinamika kebudayaan. Kontekstualisasi ini tidak lain dari upaya menemukan titik temu antara hakikat Islam dan semangat zaman. Hakikat Islam, kerahmatan dan kesemestaan, berhubungan secara simbiotik dengan semangat zaman, yaitu kecondongan kepada kebaruan dan kemajuan zaman untuk mencapai cita-cita kerahmatan dan kesemestaan ini. Dalam hal ini, kemaslahatan sangat tergantung kepada penemuan-penemuan baru dan metode dan teknik untuk melawan permasalahan-permasalahan yang muncul di pembaruan tersebut. Berdasarkan uraian tadi, maka persoalan-persoalan fikih kontemporer di masa akan datang akan lebih kompleks lagi dibanding hari ini. Hal itu disebabkan arus perkembangan zaman yang berdampak kepada semakin terungkapnya berbagai persoalan umat manusia, baik hubungan antar sesama manusia maupun kehidupan alam sekitarnya. Apabila dicermati, ruang lingkup kajian kontemporer mencangkup 1. Aspek hukum keluarga seperti pembagian harta waris, akad nikah, via telepon, perwakapan, nikah, hamil, KB dan lain-lain. Kedua, aspek ekonomi seperti sistem bunga dalam bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat, profesi, asuransi dan lain-lain.
Ketiga, aspek pidana seperti hukum potong tangan, hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional, dan lain-lain. 4. Aspek kewanitaan seperti busana muslimah, jilbab, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain. Nomor 5. Aspek medis seperti pencangkokan organ tubuh, pembedahan mayat, kontrasepsi, cloning, atau bayi tabung. Dan yang keenam, aspek teknologi seperti menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, memberi salam dengan bel, dan sebagainya. 7. Aspek politik atau kenegaraan, yakni tentang perdebatan sekitar istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa atau kekuasaan, dan sebagainya. 8. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti tabungan haji, ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena ibadah haji, dan lain-lain. Untuk menjawab persoalan kontemporer yang belum ada ketetapan hukumnya, maka dapat diselesaikan dengan kaidah-kaidah fikih sebagai berikut. Yang pertama, dalam persoalan muamalah dapat menggunakan kaidah al-aslu fi al-asya'i al-ibahah hatta yadulla ala ad-dalil ala tahrimi. Asal sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil atau bukti yang mengharamkannya. Yang kedua, dalam persoalan ibadah, al-aslu fiha tahrimi hatta yadulla ala dalil ala al-ibahah, yang artinya asal sesuatu adalah haram sehingga terdapat dalil yang membolehkannya. Yang terakhir, kesimpulan. Kaidah-kaidah fikih sebagai ilmu kurang dikenal dan diminati oleh pemerhati hukum Islam, yang mungkin disebabkan kesulitan untuk mempelajarinya. Sungguhnya kaidah-kaidah fikih sebagai ilmu telah memberikan cara-cara atau metode dalam mengistimbatkan hukum ketika nas tidak memberikan jawaban yang konkret terhadap berbagai dinamika kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat muslim. Kaidah-kaidah fikih memberikan semacam solusi untuk merumuskan hukum yang dapat mudahkan umat dalam memecahkan kasus hukum. Kaidah-kaidah fikih adalah ranah ijtihad dalam menerapkan ilat hukum yang digali dari permasalahan hukum cabang berdasarkan hasil ijtihad mujtahid mutlak. Dengan adanya kaidah-kaidah fikih tersebut, reaktualisasi hukum Islam dapat dilaksanakan dengan maksimal. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.